Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Mudah-mudahan semuanya sehat afiat, Allah panjangkan selalu umurnya dalam taat, dikabulkan semua hajat, insyaallah amin ya rabbal alamin. Maka kepada seluruh jemaah yang barangkali belum sempat halal bihalal, maksudnya saya ucapin walaupun bulan Syawal sudah lewat, minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi alfi khair. Ya, insyaallah kita semua kembali lagi suci, bersih dari segala noda-noda dosa dari hati, yang tentunya juga Allah pelihara kita agar tidak kembali lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang serupa dari tahun-tahun yang telah berlalu dari kita. Tentu kita ini sadar bahwa kita ini banyak kekurangan, salah dan khilaf. Tapi ada orang di atas, nggak kelihatan orangnya. Kepada yang di atas, yang di dalam bilik-bilik ruangan, semuanya saya sapa, ahlan wa sahlan, apa kabar semuanya? Nah, ini suara yang di atas nih. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah, antusias hadir di dalam majelis ilmu. Tentu kita saksikan kian hari kian meningkatnya. Orang nggak ada yang makin lari dari ilmu, tapi makin mendekat. Masya Allah, semua orang hari ini lebih sadar untuk menimba ilmu. Hari ini lebih sadar untuk memahami ilmu. Tapi yang kita harap tidak hanya sadar dalam mengejar ilmu, tetapi kesadaran kita perlu kita naikkan lagi levelnya. Adalah sadar amal. Al-ilm bila amal habat. Kata Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, ilmu tidak diiringi dengan amal itu habat, sia-sia. Jadi buat apa kita punya ilmu tapi nggak punya amal? Buat apa tahu sesuatu tapi nggak tergerak hati untuk berbuat? Maka semuanya akan menjadi sia-sia. Dan kita semua kepengen keistiqomahan kita yang sudah terbukti tahun demi tahun ini. Muka-mukanya orang majlis kan nggak berubah-ubah ya. Mukanya dia lagi gitu. Sampai hafal gitu ya. Yang ada kan datang muka-muka baru gitu. Nah, ini kalau kata orang majlis yang lama anak bawang. Enggak ya, orang majlis enggak kayak gitu ya. Bagi yang pendatang-pendatang baru nih, kita lihat mukanya banyak gitu. Tapi untuk penghuni lama gitu ya. Kalau penghuni baru taruhlah. Kita bicara tentang penghuni lama. Yang notabene-nya hampir ke semua dari kita ini adalah orang-orang lama yang istiqomah, yang terus menerus ngaji. Ngaji di sini, ngaji di mana tempat, waduh kemana aja sampai saya masuk gang ikut juga. Masuk semuanya, alhamdulillah. Tapi kita butuh jamaah bukan hanya sadar ilmu, tapi kita juga butuh jamaah sadar amal. Karena ternyata ilmu aja nggak diiringi amal tuh kayaknya kurang banget, gitu, sia-sia. Dan amal itu ternyata akan terlihat dari bagaimana kita berniat. Dan ternyata kan saat seseorang itu mau cari ilmu, kemudian mau beramal, apa sih yang bikin? Wal ilm, ya, kalau kullu ilm wa amal bila niyah. Bahasa semua ilmu yang kita kerjakan, yang kita cari dan kita iringi juga dengan apa lagi? Diiringi lagi dengan amal. Tapi nggak pakai niat tuh kira-kira jadinya apa? Nah, nggak jadi. Ilmu, amal
nggak ada niat, nggak jadi amal, nggak jadi pahala, nggak jadi apa-apa. Oleh karena itu saat kita belajar nih sekarang, terus kita masih berada di levelnya berusaha beramal, kita jangan lupa bahwa semua itu yang menentukannya adalah niat kita. Kalau ternyata orang mau belajar sebanyak apapun ilmunya kagak diiringi dengan niat yang baik, tidak diiringi dengan niat yang betul, maka ilmunya nggak akan jadi penyelamatnya di akhirat. Sama amal, kalau dikerjain tidak lillah, tidak dikerjakan karena Allah, justru dikerjakan hanya karena demi kesombongan pengetahuannya belaka, maka semuanya juga nggak akan jadi apa-apa. Karena ternyata amal kita semua nggak ada yang diterima kalau bukan karena Allah, kan gitu, nggak ada yang diterima. Makanya saya selalu ingatkan, kita belajar, kita nimba ilmu, kita sama-sama saling ingetin, puncak dari segala keberhasilan atas amal perbuatan yang kita lakukan di dalam hidup ini, gimana niat kita selama menjalankan perbuatan tersebut. Nuntut ilmu niatnya apa? Kalau niatnya cuma ngisi kesenggangan waktu, pantas begitu ada kesibukan yang lain, ilmunya ditinggal. Banyak gak orang yang kayak gitu? Begitu ngajinya itu karena ingin mengisi kesenggangan waktu, begitu dia dibenturkan dengan kegiatan lain di luar sana, ilmunya kalah. Jangan kesibukan lain, kondangan dah. Jangan usah yang lain-lain, kondangan. Begitu datang kondangan, ada datang kajian, pilih mana? Kebanyakan kondangan ini. Orang kondangan dulu, nanti katanya baru nyampetin kajian kalau ada waktunya. Kalau kita jujur, ada nggak yang kajian dulu kalau sempat baru kondangan? Ada. Bukannya nggak ada juga, ada. Saya akuin orang-orang begitu juga ada gitu. Cuma yang jadi pertimbangan, yang kajian baru kondangan kan pasti dibilang, lah udah bubar. Iya, udah bubar. Pastinya gitu. Di sini tolak ukurnya gimana istiqomahnya kita. Datang hadir silaturahmi undangan pernikahan itu pahala. Tapi kalau istilah notabene-nya kondangan, ini bisa jadi pahala, bisa jadi kagak. Kondangannya kayak gimana dulu? Kondangannya ada nyawer, kondangannya ada dangdutnya, kondangannya ada maksiatnya di sana. Jadi kalau untuk kondangan yang model begini disandingkan dengan kajian, tentu kajian adalah lebih utama daripada datang kondangan. Jujur. Jadi kalau datang kondangan, kondangannya genah, bener, rapi, kitanya nggak ada di sana unsur maksiat, nggak ada di sana campurnya laki perempuan, ya, dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Iya Bu, ijabatul dakwah itu penting, menuhin panggilan orang tuh bagian daripada haknya muslim antar muslim. Tapi kita nggak harus datang di hari-harinya, atau nggak harus datang di jam undangannya kan? Berarti kalau umpamanya ada orang nih datang kondangan tapi dia kajian dulu, datang udah bubar, dosa apa kagak? Ya dosa. Nggak ada juga undangan keharusan datang dari jam sekian sampai jam sekian, berarti jamnya itu. Berarti kalau mau istiqomah kan benar-benar nih, justru kita mencari siapa ya yang ngajinya itu notabene-nya bukan karena senggang waktu, tapi dia menjadikan mengaji itu adalah kewajiban yang dia wajibkan sendiri atas ini. Emang ilmu wajib dicari. Yang namanya datang kajian ilmu kewajiban saya. Ini udah bukan tentang kalau sempat saya ngaji, kalau nggak sempat ya udah lah. Bukan. Dan di mana tempat ngaji karena dia tahu bahwa nilainya itu wajib. Harus gitu ya, dia ngaji. Bukan karena hari ini kosong baru dia ngaji. Ini kan perbedaan sikap. Pantes ada orang yang memang
notabene-nya menganggap ilmu itu wajib sama orang yang menganggap hadir ilmu itu, kajian itu kalau sempat, itu akan berpengaruh pada amal. Pada amal loh. Orang yang menganggap ilmunya itu wajib, berarti dia akan lebih terdorong mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Tapi kalau sejak awal nganggep belajarnya aja udah tidak penting, tidak wajib, sesempatnya, gimana amal? Gimana dia mau menerapkan dirinya dalam amal? Ya pantas aja kita akan temukan ada orang yang ngajinya sudah sekian tahun, tapi gibah nggak berkurang-kurang. Karena dalam pengamalannya itu tidak menjadi syarat wajib bagi dia. Amal menyusul belakangan, sementara di sini kullu ilm bila amal haba. Semua ilmu tanpa amal sia-sia, gak dapat apa-apa gitu. Maka saya ingetin, yuk pengajian baru mau dibuka-buka lagi. Istiqomahan kita ngaji dari satu tempat ke tempat yang lain, alhamdulillah kan sama Allah terbukti kalau kita penghuni majlis talim yang istiqomah. Amin. Insyaallah saya nggak ragu kalau ibu-ibu untuk istiqomahnya, saya yakin banget karena mukanya dia lagi. Saya jarang bosen orangnya. Dia jarang bosen gitu. Insya Allah gak ada bosan. Namanya kan kita cari kebaikannya. Nah, karena orang hidup kalau udah bisa bosan tuh bahaya. Nah, ada orang bosan hidup. Biasanya orang yang ngomong bosan hidup ngomong doang. Kalau udah dihadapi maut juga gak berani dia. Gak ada orang bosan ya. Bosan kajian gak pernah. Bosan sama burdahan hadir majlis ilmu nggak pernah. Insya Allah nggak ya, mudah-mudahan Allah nggak kasih kita kejenuhan itu semua. Ya Allah, dari situ kita paham, ya Allah, iya diingetin sama para ulama, ya semua sia-sia kalau nggak diiringi dengan niat yang baik. Jadi kita berusaha ngingetin diri, ya Insya Allah dari nasihat Al Habib Abdurrahman Segaf, apa tuh beliau ingetin? Kullu ilm bila amal batil wa kullu ilm wa amal bila niyah haba. Jadi semua ilmu tanpa diiringi amal itu batil. Kenapa nggak dianggap? Iya, ternyata orang punya ilmu doang nggak punya amal, itu bukan haba lagi, batil itu. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, Imam Ghazali al-ilm bila amal junun, wal amal bila ilm la yajun. Ilmu tanpa amal itu gila. Amal tanpa ilmu itu tidak mungkin. Jadi nggak ada perbuatan yang kamu lakukan walau baik sekalipun, tapi kalau nggak didasari ilmu nggak jadi amal itu, nggak jadi apa-apa itu. Tapi sesuatu kebaikan yang kita lakukan didasari ilmu, ya. Karena kamu ngerjain itu dengan ilmu, semuanya tentu akan ada nilai di pahala di sisi Allah. Jadi sekarang yang ngaji-ngaji, pengajian udah mulai buka, kita akan kembali lagi disibukkan oleh kegiatan kita di setiap harinya. Tiap hari bakal pindah-pindah tempat, tiap hari bakal duduk kajian di mana tempat gitu ya. Yang dekat, yang jauh, semuanya pengennya niatnya kita hadiri, niatnya kita datangi. Tapi saya coba ingetin, yuk jangan cuma jadi pencari ilmu, tapi berusahalah juga untuk menjadi pengamal. Kalau sudah bisa belajar pelan-pelan dari mencari ilmu diiringi dengan pengamal, jangan kau rusak amalmu dengan salahnya niat. Tapi benahi amal kita dengan niat yang baik. Ilmu yang kita dapat juga dicari dengan niat yang baik. Karena jangan sampai ilmu ada, amal udah, rusak dari niat yang salah. Dan banyak orang tenggelam di tengah jalan atas dasar ini semua. Kalau ikuti nasihatnya Habib Abdurrahman ini panjang nih, enggak ya. Tapi kita nggak mau ke situ deh. Saya mau ingetin dua ini dulu dah. Dua ini kita pegang.
Kita nggak kepengenan jadi orang yang belajar aja, datang kajian aja, tapi ternyata takwanya nggak nambah. Takut sama dosanya nggak kurang. Nah, ada tuh nambah takutnya gimana gitu kalau ngambil hak orang. Apalagi saya suka dengar selentingan ya. Ada orang hadir kajian tasnya hilang, handphone hilang, duit hilang. Saya tidak bilang yang begitu orang yang rutin ngaji, katakanlah bukan yang rutin ngaji, tapi yang jadi pertanyaan, ini tempat baik. Ini tempat baik ya. Saya berharap ibaratnya kita yang ngajar berusaha membenahi diri dan niat menjadi orang-orang baik, yang datang ngaji juga benahi niat, benahi diri untuk menjadi orang baik. Jangan sampai kita akhirnya memunculkan satu potret atau satu cerminan, ngaji di situ tas hilang, ngaji di situ handphone hilang, kita bingung. Kalau sendal hilang, udah ganti itu sendal. Kalau saya kadang-kadang bukan hilang, sendal suka salah pakai. Terus saya banyak nemuin jamaah itu kadang-kadang pulang sendalnya beda-beda. Salah pakai, kadang-kadang sendalnya mirip, ada yang begitu, bukan gak ada. Ya, kalau ibu sadar salah pakai sendal, balik lagi nggak pulang. Ini enggak, kadang-kadang jamaah pinter banget. Kalau sendalnya hilang, pakai sendal yang ada. Berarti yang pakai sendal saya yang punya sendal ini. Itu pinter-pinternya dia itu. Jangan gitu ya. Mendingan pulang nyeker daripada pulang pakai sendal punya orang. Pengalaman buat yang hilang sendal ya. Gimana? Oh itu ya, yang sandal banyak itu ya? Dari masjid. Jadi kita belajar Hilang ya? jagain barang saudara kita. Jangan merasa nggak bertanggung jawab untuk tas yang ada di samping kita. Jadi kenapa bisa diambil barang saudara kita? Saudara kita lengah, temannya juga lengah. Orang-orang di sekitarnya lengah. Mulai menghadirkan perasaan peduli, perhatian, ingat jalan sama siapa teman, ingat-ingatlah barang-barang temannya. Kalau umpamanya ada orang tahu nggak sengaja geratak tas temannya, kamu lihat. Kalau lihat nggak usah teriak maling, nggak usah. Tapi cukup tegur, mau cari apa ya? Mau ngambil apa ya? Jadi tiap kali kamu tahu itu bukan barang dia, karena kamu kenal siapa yang punya tuh barang, maka kamu juga bisa membantu untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau ada barangkali kita nggak tahu ya, ada yang sampai segitunya merasa butuh, sampai harus ngambil haknya orang yang sedang menuntut ilmu, kita bisa bayangin kan dosanya sebesar apa ya. Tapi buat yang hilang barangnya, saya mau pesen, jangan doain keburukan. Karena sebetulnya yang hilang darimu itu adalah sesuatu yang Allah ingin beri lebih kepadamu. Jadi kalau seumpamanya ada yang hilang, kita gimana Ustazah? Husnudzon lah. Ini kayaknya yang ngambil lagi perlu banget. Karena kalau nggak masa berani ngambil di majelis ilmu, gitu kan? Jadi jangan-jangan lagi kelilit pinjol. Ini kejar-kejar gitu, dia suka main pinjol. Atau mungkin lagi terdesak butuh biaya pelunasan apalah, husnudzon aja dulu, datengin prasangka baik. Lalu kemudian datengin apa lagi? Berusahalah berdoa. Kita kan pengen diganti. Kalau yang hilang handphone pengen diganti ya, pengen gantinya yang sama apa yang lebih cakep? Ternyata yang hilang sama juga. Kalau nggak sama jawabannya yang sama juga nggak apa-apa ya. Pengen yang lebih cakep. Pengen yang lebih cakep. Kalau yang hilangnya kemarin mata 1 pengen mata 3.
Ya itulah ibaratnya, pengen mata satu, pengennya mata tiga. Kira-kira Dajjal matanya berapa ya? Oh, Dajjal matanya satu. Pengen mata tiga atau pengen nilai yang lebih besar, katakan gitu, pengen. Terus gimana tuh? Kira-kira orang yang mau dapat nilai yang lebih mahal, dia harus punya sifat apa? Allah mau kasih orang yang lebih baik lagi, dia harus punya sifat apa? Kalau orang soleh dulu, bendanya diambil sama orang, didoain yang ambil. Bukan didoain celaka. Ya Allah, aku halalkan apa yang dia ambil dariku. Aku ikhlas. Tentu dia tidak akan mengambil kecuali karena butuh. Husnudon banget ya. Kehilangan sesuatu, tapi lalu mendatangkan prasangka yang baik. Dia nggak mungkin ngambil kecuali butuh. Karena orang yang ngambil itu harusnya udah tahu konsekuensi mengambil barang orang. Kan gitu. Kalau udah ngambil barang orang berarti siap berhadapan dengan sidangnya Allah di akhirat. Siap berhadapan dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah di akhirat. Pernah ngambil, jangankan ngambil secara sengaja, gak sengaja aja bakal diadili, apalagi sengaja. Kan gitu. Semua berarti udah siap, ngambil duit kah, sendal kah, handphone kah, tas kah, semua bakal diadili. Berarti yang ngambil udah siap. Jangan main-main sama sidangnya Allah. Apalagi ngambil dari orang yang sedang sulit. Gitu, dia merasa terzalimi dong dengan apa yang dia punya diambil. Ya, kamu harus siap. Kalau ngambil ya harus siap. Tapi kita yang diambil, belajar lapang hati kan, belajar legowo, hilang yang ini, yakini pada hatimu bahwa Allah akan kasih yang lebih baik dari yang hilang darimu. Percayanya sama Allah. Hilangan tas berarti besok ada yang kasih tas. Ya, tasnya bagus lagi. Kehilangan uang berarti besok ada rezeki entah berantah dari mana Allah datangkan dan jalan yang tak diduga-duga. Handphone begitu juga dan seterusnya, apapun dari nilai kecil sampai nilai besar. Hatta motor yang hilang, hatta mobil yang hilang. Saya dulu ingat banget walidi ayah saya tuh waktu itu zaman pertama mobil baru keluar pakai tip ya. Zamannya pakai tip kayaknya keren banget gitu ya. Mobil ada tipnya dan begitu mobil yang pakai tip keluar, yang nyolong banyak kan. Itu juga musim kan. Mobil ada tip, banyak yang nyolong, banyak perampoknya, banyak malingnya, ibaratnya gitu. Kejadianlah satu waktu orang nggak lagi nyolong mobil, nyolong tip mobil. Banyak kan masa itu dalam tip mobil. Pagi-pagi bangun, kaca mobil satu pecah, yang dicolong tip mobilnya. Itu yang diambil tip mobilnya. Saya ingat betul, mobilnya baru di garasi. Tapi ternyata yang lagi hype-hypenya saat itu, lagi naik daunnya, yang maling-maling tip mobil. Jadi yang maling tip mobil, hilanglah tip mobil ini. Tipnya hilang. Wah, tahu kan? Ada di antara keluarga yang panik, yang repot, yang berisik, yang bersuara. Di momen itu saya masih kecil, tapi yang saya tangkap, yang tidak bisa saya lupa sampai hari ini, itu tenangnya ayah saya menyikapi hilangnya kendaraan dia dari tipnya itu hilang. Pada masa itu bukan hal biasa. Kalau zaman sekarang hilang biasa. Zaman itu kan sesuatu, kok bisa? Garasi itu mobil diparkir di garasi, di dalam rumah, malingnya kok berani. Padahal itu lingkungan pesantren, bla 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 segala macam lah hasil gitu. Tapi dia diam aja. Terus kemudian saya dengan polos ini, apa nggak kesel tipnya hilang? Kita aja ngeliat tipnya kesel, itu nggak ada. Lagi senang-senang ya, ibaratnya punya mobil baru. Jawaban dia sederhana sekali. Jawabannya apa? Umur dia sudah sampai di situ. Umurnya udah sampai di situ, itu nasihat sampai sekarang saya pegang. Saya kalau kehilangan apa-apa, saya cuma bilang sama diri saya, umurnya udah sampai di situ.
mau kehilangan orang, mau kehilangan barang, umurnya sampai di sini. Ngapain berat-beratin hati? Ngapain? Ada yang sampai kecewa nggak ngaji lagi. Ngapain ngaji? Ternyata penghuninya banyak maling. Naudzubillah min dzalik, kan gitu. Berarti kita juga sendiri ibaratnya ngalamin hal yang serupa. Ada kehilangan sesuatu, diambil sama orang yang bertanggung jawab. Karena mereka nggak bertanggung jawab, ada tanggung jawab yang nanti mereka akan terima. Mereka nggak berhadapan sama kita juga nggak tahu siapa yang ngambil. Tapi yang pasti, kalau kita mau menjadi orang yang layak menerima imbalan, pahala dan hadiah yang lebih indah dari Allah, maka persiapkan dirimu dengan hati yang bersih menerima hadiah itu. Jangan justru diambil malah muncul praduga yang ngambil dia nih. Jangan-jangan dia nih. Besok ketemu orang sampai pegangin tas, jogo-jogo kayak dia. Rusak kan? Kira-kira yang begini bakal dapat nggak ganti yang lebih baik? Tahu nggak lah ya, dapat yang lebih baik. Karena justru di balik apa yang diambil bukan dia mempersiapkan diri untuk menerima hadiah yang lebih baik, justru dia mengotori dirinya dengan dugaan, sangkaan yang tidak dibenarkan dalam agama. Kita jangan begitu. Inilah pentingnya amal. Jadi kalau udah dapat ilmunya, kita dilarang suhun, kita dilarang begini, ya amal. Prakteknya waktu kita diuji dengan situasi seperti itu. Contoh, beberapa kali kita dengar perjuangan Nabi sabar ngadepin orang julid. Kurang sabar apa itu Nabi ngadepin orang julid? Kita dengar cerita-cerita tentangnya. Tentang cerita ulama yang begitu sabar menghadapi ujian-ujian tetangga, ujian-ujian kerabat, sahabat. Banyak kita didengar cerita itu semua. Tapi jadi pertanyaan, kapan cerita itu bisa kita amalkan? Bisa nggak tiba-tiba alhamdulillah Ustazah, saya sedang belajar sabar. Belajar sabar tanpa diuji sabar, bisa nggak? Nggak bisa. Kapan kamu bisa dianggap lulus uji sabar? Kalau kamu dipancing emosi sabar. Emosinya lagi dipancing, tapi sabar. Ada orang lagi mau kita kesel, kita senyum aja. Gitu, bukan ngeselin balik. Ini yang terjadi apa? Banyak orang mungkin ngeselin kita, tapi kita jadi orang yang ngeselin balik. Ada orang sombong, disomongin balik. Apa bedanya kita sama mereka? Berarti kita bukan di levelnya amal kan? Kita masih di levelnya belajar. Belajar mulu. Tapi begitu diuji, ketemu yang sombong, mulai beramal lagi. Mau ngamalin gak ilmunya gitu ibaratnya. Yang waktu dengar Nabi di Taif udah sering, bahkan air mata tumpah udah. Cerita dikisahkan tentang Nabi gimana sama tetangga juga udah. Istilahnya gitu, kita sering dengar. Tapi kapan levelnya kita itu dianggap sebagai pengamal? Waktu itu datang kepada kita pun belajar menerapkan sabarnya Nabi saat situasi itu datang kepadanya. Berarti begitu datang ke kita, saya lagi dijulitin sama tetangga, bukan julid balik ya? Ini enggak, tetangga taruh pot, dia taruh pot juga. Main taruhan pot. Ngasih batas, ini wilayah saya, itu wilayah situ. Itu wilayah kamu, ini wilayah saya. Kan mestinya kayak gitu ya. Ada orang sampai nulis di pagarnya dilarang parkir di sini. Apa kita perlu nulis juga? Ya kalau buntut mobilnya tahu-tahu ada di pagar kita, nggak usah sewa. Di situ ladang pahala. Tapi begitu kita sewa nggak jadi ladang pahala, kita jadi dia. Berarti kalau ketemu model Fir'aun, kita jadi Fir'aun juga. Iya kan? Karena nggak ada amal. Justru di sini pelajarannya kan begitu. Begitu kita ngaji, waktu ngaji ketemu sama orang-orang yang mancing emosi, atau saat kita menuntut ilmu bertemu dengan situasi-situasi yang menuntut kita untuk
untuk menjadi orang yang marah, atau menjadi orang yang kesal, atau menjadi orang yang berperilaku tidak benar. Di sini perannya ilmu menuntun kita untuk beramal. Jangan jadi yang sama, jadilah kamu yang berbeda. Kalau dia ngeselin kamu, kamu beda, bukan ikut ngeselin. Itu kan hebatnya. Karena amal gak pernah ngajarin kita sama-sama kesel. Amal selalu ngajarin kita berbuat baik kepada yang berbuat buruk. Berarti kan sekarang waktunya. Menunggu waktunya kapan? Bulan depan, tahun depan. Sekarang saya masih belajar, Ustazah kayaknya belum bisa. Iya, emang kalau ilmu yang didapat mah gampang, amal nih yang jadi soal. Iya kan? Berarti kan kalau sekarang yuk kencengin niat. Dari niat itu kita berusaha, ya Allah, saya pengen bukan cuma ilmu, tapi saya juga pengen amal. Karena saya nggak kepengenan wafat cuma bawa ilmu, nggak bawa amal. Kenapa yang digadang-gadangin sama kita tuh kalau wafat tuh bawa amal kan? Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Saya mau tanya, takwa ilmu apa amal? Takwa ilmu apa amal? Amal. Karena orang nggak bisa dianggap bertakwa hanya karena tahu definisi takwa. Tapi orang bisa dianggap bertakwa saat dia mampu menjalankan takwa dalam peran keharusannya. Ya, nggak bisa. Gara-gara tahu takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Itu definisinya. Tapi kapan orang dianggap bertakwa? Apa karena hanya tahu? Tidak. Saat dia dihadapi dengan perintah, dia jalankan. Saat dia dihadapi dengan larangan, dia jauhkan. Berarti orang yang disebut dengan bekal wafat adalah amal. Iya. Amal yang dia bawa, bukan ilmu. Kebayang nggak kalau ada orang wafat wala amal wala ilmu? Ngaji kagak mau. Lah kalau nggak mau ngaji, ilmu dari mana? Kalau udah ilmu dari mana, amalnya bagaimana? Karena wal amal bila ilim la yakun, kata Imam Ghazali bilang, amal perbuatanmu tanpa didasari ilmu gak jadi amal. Hari ini ada orang baik aja, ya, tapi nggak tahu ilmu. Saya kasih tahu, bangun tidur orang punya kebiasaan, biasanya pas sikat gigi. Bagus apa kagak? Bagus lah, bangun tidur sikat gigi. Sikat gigi gimana ya? Subhanallah. Ada yang ngantuk kurang air ya. Ada orang punya kebiasaan bangun tidur sikat gigi. Kebiasaan, dia tahu sikat gigi itu baik, bagus, menghilangkan aroma yang tidak sedap, ya. Sudah menjadi rutinitas dia saat bangun dari tidurnya. Tapi dia tahu hanya untuk hal-hal seperti itu. Nah, ngilangin aroma, sikat gigi kayak udah keharusan, bangun tidur, ya. Sikat gigi, ya, terus mandi, tidak lupa lagunya, ya. Gak takut nyanyi nih, nanti anak mereka ikut nyanyi. Ya, bangun tidur dia tahu sikat gigi, dia tahunya dari situ aja. Tapi ternyata selama ini dia sikat gigi, dia cuma dapat apa? Dapat apa dia? Bersih. Dia dapat bersih. Tapi begitu dia belajar, ini dengan ilmu ya. Begitu dengan ilmu dia belajar. Rasulullah bangun tidur siwakan. Rasulullah bangun tidur nyari siwak. Berarti saya mau tanya, yang ngajarin kamu bangun tidur sikat gigi itu siapa? Yang ngajarin kan Rasulullah kan? Walaupun wujudnya sekarang tidak berbentuk siwak, wujudnya berbentuk sikat gigi. Begitu kamu tambah dirimu dengan ilmu, kamu sikat gigi niatnya sunnah Nabi. Saya nih sikat gigi ittiba'an lin Nabi karena saya mau ngikutin sunnah Nabi. Jadi pahala nggak? Selama ini sikat gigi dapat bersih. Kapan dapat pahala? Begitu tahu ilmu. Kalau nggak tahu ilmunya nggak? Selama ini kita kebiasaan tidur, tidurnya terbiasa menghadap ke kanan.
Udah kebiasaan, emang saya tidurnya begitu modelnya. Tahu dari mana? Oh, kata dari dokter bagus untuk jantung. Taunya, ya. Apakah tidurnya berbuah pahala? Belum tentu. Dia tidur aja, dapat enak tidurnya, dapat sehat jantungnya. Tapi apa ada pahala? Belum tentu. Begitu tahu ilmu, Nabi tidur madep ke kanan, maka pengetahuannya membuat dia tahu satu sunnah yang diamalkan oleh Nabi. Lalu dia tidur setelah itu, dia madep ke kanan, ngomongnya, aku tidur menghadap ke kanan mengikuti sunnah Nabi. Berubah jadi pahala. Ilmu penting. Ilmu penting. Amalmu tanpa ilmu gak jadi amal apa. Ya, gak jadi amal apa. Maka kita jaga. Insya Allah kita berharap nggak satupun dari kita ini ngaji kesana kemari tapi gak punya amal. Kita mau lihat amalnya dari mana. Akhlaknya, kesantunannya, perangainya, budi pekertinya. Coba makin hari pengajian makin tentram, makin damai. Nggak ada lagi tuh orang sewot perkara duduk. Kita pengen begitu pengen ngaji damai. Masa hari ini jamaahnya masih ribut aja masalah duduk? Berarti kan apa hasil ngajinya selama ini? Kalau terus-terusan perkara ribut dipersoalin, ributnya apa? Soal berduduk. Duduk yang jadi persoalan. Kenapa sih ini duduk di situ? Kenapa aku duduk di sini? Kamu cari ilmu, apa cari duduk? Beda kan? Kalau orang cari ilmu, ya ibaratnya duduk di mana aja jadi. Kalau orang cari duduk, ya ini. Begitu sampai di tempat duduk, barangkali yang dia mau, yang dia harap, ilmu gak ikut. Lalu salah niat dari awal. Orang kalau udah niatnya karena duduk, udah pasti. Begitu dia datang, duduknya nggak dia dapat seperti yang dia mau, pulang. Nggak ngaji lagi. Berarti kan udah ketahuan nih. Dia punya niat, udah ketakter sejauh mana. Apalagi nggak enak kan kalau sampai didengar si ini tersinggung. Aduh, tersinggung kenapa? Iya katanya nggak dapat tentengan yang sama. Nggak dapat tentengan yang sama. Ini mau sampai kapan begini terus? Kita mau belajar kan, kata dari belajar kita mau beramal. Ini kapan ngamalin ilmunya kalau dapat kantong warnanya beda? Begitu dapat kantong warnanya beda, padahal kitanya layak menerima kantong yang itu. Ini kan uji coba aja di sini. Apa suara mulutnya? Alhamdulillah. Apa suara mulutnya kecewa? Beda kan? Saat kita mungkin mendapati situasi begitu, lalu yang muncul di dalam hati kita, alhamdulillah, orang masih memorangin kita walau begini aja. Kita masih bersyukur sama Allah, masih dapat tentengan. Ibaratnya, bukan kecewa lah. Kalau keluar yang kecewa, lah kita nanya lah ilmunya kemana aja. Selama ini ngaji di sana sini, kok malah jadi dia yang jadi provokator, manasin orang. Bisa jadi kadang-kadang yang kita setia, yang nerima kantong warna yang beda, diam aja. Yang mau keluar-keluar sebelahnya, yang gak dapat apa-apa. Orang satu dia mau dua. Iya, yang gak dapat apa-apa yang teriak-teriak. Jangan gimana dong digituin, harga diri. Emang gak tahu apa, lu orang pengajian. Emang gak tahu apa, tuh pengajian. Apa? Yang ada kalau sampai kita ketemu teman tidak mendapatkan apa yang mestinya dia dapat, kuatkan hatinya. Itu kan baru teman. Malah ngomporin, malah repot, malah jadi heboh sendiri. Orang dari yang nggak ngeh jadi ngeh. Yang bikin heboh siapa? Lah orang-orang sekitarnya. Maka saya ingetin, Bu, ayo jadi orang yang mengamalkan ilmu. Kalau besok si ini diundang resmi, si ini kagak. Temen bareng nih, mana-mana berlima, gak tahu-tahu yang dua dapat VIP.
Yang 3 kagak. Kira-kira gimana ini? Hah? 2 dapat VIP, 3 kagak. Ini kira-kira gimana? Dia omongin minta 3 VIP lagi atau bagaimana kira-kira? Ikhlas. Paling enak ikhlas. Tapi kalau kamu mau ngukur teman saya setia kawan untuk kagak. Yang dapat VIP 2, yang 3 kagak. Mestinya kan yang 2 malah ketiga ya. Di mana kamu duduk, dari situ saya duduk. VIP mah kagak penting, yang penting sama lu. VIP mah kagak penting, yang penting sama lu. Namanya Besti. Ya, kan mestinya begitu ya. Enggak repot. Malah kadang-kadang dia mau tahu, pokoknya nggak sih teman kita 5. Kita kan berlima, mesti dikasihnya 2, ada otaknya kagak ya Bu. Ini kan mau ngamalin ini. Bener. Kenapa saya ngomong kayak gini? Ini realita. Realita yang terjadi di tengah-tengah kita, di tengah orang-orang yang katanya menimba ilmu agama. Kamu belajar, ya jangan gitulah. Begitu kita kemarin dikenal sebagai teman dia, terus kemudian sekarang kamu sudah menjadi siapa? Seorang ustazah. Beda kan? Ada beda nih Bu. Dulu kamu temannya, sekarang kamu seorang ustazah. Gimana tuh? Dulu kamu temannya, sekarang kamu seorang ustazah. Waduh, ini repot. Kata teman, lah enakan kamu jadi kemarin daripada sekarang. Soalnya waktu kemarin kagak baper, sekarang baperan. Begitu jadi seseorang nggak terima jika dia biasain aja. Saya jujur Bu, sampai hari ini kalau diundang sama teman saya, teman ya Bu, saya nggak pernah nempatin diri saya susah ustaz. Kalau teman saya ngundang, nggak ada lewat pintu admin, nggak ada. Kalau temen ya, nggak ada. Kita ngundang hari apa, tanggal berapa, kapan, sini. Kalau ada bisa anda datang, kalau nggak bisa ya aku. Saya nggak ada tuh minta prioritas ini dan itu. Kalau mereka yang nempatin kita, itu hak mereka. Tapi dari kita biasa aja. Saya kenal mereka, mereka kenal saya. Kita susah bareng kok dulu. Kenapa udah jadi orang belakangan lihat dia? Kenapa begitu? Ini salah, nyalahin ilmu nih. Begini nggak boleh. Begitu udah jadi siapa, duduk tegur sapa kaku banget. Saya karena nggak bisa begitu sama teman, jadi kalau mau ada teman saya mending jauh-jauhan aja. Dan deket-deket dulu, ntar kita ketemu habis maulid ya. Maulid baru ketemu. Kalau nggak kenapa? Saya akan menjadi mereka. Saya akan bercanda, saya nggak akan jaim-jaiman. Nggak bisa begitu. Karena saya tahu, seumpamanya itu terjadi, kita balik kepada mereka, saya juga akan merasa kecewa. Dan saya nggak berharap teman-teman saya dulu yang bareng-bareng sama saya kecewa hanya karena saya menjadi siapa sekarang. Dan kita nggak boleh begitu. Nah ini apalagi kalau seumpamanya tanpa mengurangi rasa hormat, jadi guru pemimpin yasin kah, tahlil kah, atau apapun itu. Belum sampai bahkan kadang di level penceramah. MC kelupaan bawa nama. Jadi perkara itu. Kelupaan al-mukarramah. Kelupaan ustazah. Langsung aja ibu fulanah tersinggung. Atau nggak disebut bangun dia. Ini realita yang ada. Kita nggak mau begitu. Karena yang keceplosan atau mungkin yang terlupa itu bisa jadi kemarin masih kebayang teman saya, masih kebayang sama teman, kan gitu. Semuanya saya datang ke acara teman saya bikin maulid, saya nggak akan jadi ibaratnya gimana. Dia panggil saya cuma nama pun saya nggak akan merasa tersinggung.
panggilan apa yang menurut dia itu adalah panggilan penghormatan dari dia, kita terima. Sampai detik ini saya berdoa kepada Allah, minta istiqomah begitu kan saya takut. Itu teman kan susah bareng sama kita. Jangan lupa. Jangan kita lupa. Dari sini kita belajar, ya Allah, ngamalin ilmu itu PR kita semua, termasuk PR saya. Jadi yuk kita naik level. Kita belajar. Ya Allah, alhamdulillah selama ini Allah takdirin kita dari majlis ke majlis kita ngaji. Kita belajar, gitu kan? Sekarang ayo, bukan hanya belajar, tapi yuk kita beramal. Yuk kita sama-sama beramal. Kalau seumpamanya ada situasi yang tidak kita harap, yuk kita beramal. Yuk kita beramal dengan sabar, menyikapi mungkin barangkali maulid-maulid atau mungkin majlis-majlis ke depan nanti akan lebih tak terkondisikan karena antusiasnya orang yang begitu menginginkan kehadiran di dalam maulid, di dalam majlis gitu ya. Lalu hindari kata-kata saya orang lama. Hindari kata saya orang lama. Yang baru-baru datang dari jam 3, yang lama datang jam 8 ya. Suka ngenes gitu ya. Saya dari maulid masih di pengajian Humairah condet dari maulid di situ. Waktu zaman orang antusias pengajian dari jam 6, kalau sekarang kan emang udah nggak wajar tuh, jam 4 udah pada orang. Aduh gitu ya. Di zaman jam 6:30 orang udah pada, kita bingung. Makanya dari dulu gimana caranya itu yang datang pagi itu biar ke depan itu gimana caranya? Bagi dua ya. Biar nggak kecewa yang datang lebih berpagi-pagi terus harus mundur ke belakang gitu. Betul. Iya, kan kita berusaha. Saya yakin setiap orang yang bikin acara tuh berusaha menempatkan orang-orang yang berusaha datang berpagi-pagi yang di depan. Mereka pasti berusaha. Ya anak Rasulullah, kita yakin begitu. Tapi kalau seumpamanya kita dapat lain model ini, dia ternyata punya pemikiran lain lah gitu. Tamu-tamu dia yang perlu dikedepankan orang-orang pilihan. Kita mau nyalahin yang bikin acara, bantuin kagak, nyumbang kagak, jadi kompor iya. Ngapain? Datang pengajian. Kalau kebetulan kita lihat kenapa nih, semua ini digaris. Maaf ini untuk ustazah, maaf ini untuk panitia ketua majelis taklim, maaf ini untuk, terus kita mau ngomel-ngomel. Pertanyaannya, kamu siapa? Kamu siapa? Lu dengar dong? Kamu siapa? Kalau yang ngomel-ngomel ngasih keluarga yang punya rumah kan enak. Oh, keluarga yang punya. Pak biasanya lebih dimaklumi. Tapi keluarga bukan, ikut bantuin bukan, ngajinya sesekali datang, atau sekali datang. Paling galak dia. Kita mau buang citra ini semua dari kita. Mau buang. Jadi besok kalau kita datang pengajian, kondisi Sohibul Bait udah ngatur begini, duduk manis aja apa? Duduk manis. Udah yang punya rumah ngatur tubuh, udah berhari-hari dia nggak tidur, Bu. Mikirin ngasih makan kita gimana? Terus kita mau pusingin lagi dengan omongan-omongan kita yang enggak itu. Duduk aja yang manis. Kalau alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita, yang pada akhirnya Allah tempatkan kita di tempat-tempat istimewa, terima dengan lapang dada. Ya alhamdulillah. Jangan kita merasa sombong dengan itu semua. Dan kalau seumpamanya kita mendapat situasi seperti yang saya uraikan tadi, yuk belajar sabar, belajar ngamalin ilmu. Nah kalau besok kebetulan kedapatan ya Allah udah kesiangan, gak dapat apa-apa, yang punya rumah sampai minta maaf, maafin. Kalau ada yang kurang berkenan, kadang-kadang suka nggak tega, mau minta maaf begitu. Jujur. Maafin kalau ada yang kurang berkenan, ada makanan
kesehatan yang kurang, ini ada sekarang sudah bilang kamu sudah melakukan yang terbaik, gak usah minta maaf. Yang mestinya minta maaf tuh tamu yang datang, gak tahu diri. Kenapa gak tahu diri? Ya nawarin kagak, apa kagak, bantuin kagak. Tiba-tiba yang punya rumah udah setengah mati berusaha yang terbaik, ujung-ujungnya suruh minta maaf sama yang diundang. Kan lucu. Lucu, subhanallah ya. Kita belajar untuk beramal yang insya Allah kajian-kajian yang kembali dibuka mudah-mudahan semakin membenahi diri kita, semakin memperbaiki akhlak kita, semakin menuntun perilaku kita menjadi perilaku yang terpuji, perilaku yang berakhlakul karimah, perilaku sebagaimana yang dicerminkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lurusin niat kita dengan sebaik-baiknya, ya, insya Allah ilmu yang didapat menjadi ilmu yang manfaat. Juga dengan harapan ya Allah beri kita taufik hidayah agar kita bisa dengan mudah mengamalkan ilmu yang kita dapat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jangan jadikan semua pelajaran yang kita dapat ini jadi pelajaran yang berlalu begitu saja, tapi kita minta sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman wa qalban wa rizqan amalan wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kita minta sama Allah dikasih ilmu manfaat. Gitu kan? Habis minta ilmu kita minta apa lagi? Allahumma inna nas'aluka ilman, kemudian wa qalban, hati yang khusyuk. Ini penting karena untuk mencerminkan ilmu manfaat pasti dia punya hati yang khusyuk, hatinya pasti tunduk. Wa qalban khasyi'an, baru minta warizqan wasi'an, halalan thayyiban. Maksudnya Allah kasih rezeki yang luas, yang halal, yang baik, yang berkah. Kita rezeki di situ. Lalu ditutup dengan wa amalan mutaqabbalan. Minta amal kita, amal yang diterima. Minta amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu jaga dan pelihara kita, khususnya kita doakan Ustazah Sania dan Ustazah Sarah dan beserta segenap keluarga besarnya. Mudah-mudahan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya, diberkahi ilmu dan rezekinya. Mudah-mudahan diijabah semua doa-doanya. Dan hari ini yang sekaligus diniatkan haul neneknya Hajah Asiyah binti Hadirin, mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya, Allah tinggikan derajatnya, meluaskan kuburnya, jadikan kuburnya raudhatan min riyadhil jannah. Amin ya rabbal alamin. Termasuk orang tua kita, ahli keluarga kita, kerabat kita, kita hadirkan semua mereka dan yang telah berpulang rahmatullah. Mudah-mudahan mereka ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama dengan para nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin nabi al-fatihah.